Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih di sini yang nggak kepingin menjadi orang sukses? Pasti semua kepingin kan? Oke, jika ingin menjadi orang sukses, kita harus belajar dengan giat dan tentunya kita harus istiqomah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fawaz Fauzi, siswa dari SMA Darul Ulum 1 Jombang. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentang biologi. Oke, sebenarnya pelajaran biologi itu sangat banyak dan luas sekali. Tapi kali ini kita akan membahas sedikit atau sebagian mata pelajaran biologi. Di sini ada yang namanya komponen kimia sel. Apa aja komponen kimia sel itu? Komponen kimia sel itu ada karbohidrat, protein, dan lemak yang tersusun atas atom-atom karbon yang saling berikatan dengan unsur lain seperti hidrogen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Jadi komponen kimia sel itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Jadi komponen kimia sel itu terdiri dari karbohidrat. Ya, pada komponen kimia sel ada yang namanya karbohidrat. Karbohidrat itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama ada monosakarida, merupakan karbohidrat sederhana yang tersusun dari kelipatan unit molekul CH2O yang tidak dapat dihidrolisis atau disederhanakan lagi menjadi molekul yang lebih kecil lagi. Berdasarkan lokasi gugus karbonil, monosakarida dibedakan menjadi gula aldehyl atau aldosa seperti glukosa atau gula keton, lalu ketosa seperti fruktosa. Apa aja sih contoh dari monosakarida? Contohnya yaitu triosa, tetrosa, pentosa yang menjadi bahan penting untuk penyusunan senyawa lainnya seperti DNA, RNA, ADP maupun ATP. Yang termasuk monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Gampangnya disakarida itu yang tersusun oleh dua sakarida, di mana pada saat dihidrolisis sakarida akan menjadi dua monosakarida. Contoh dari disakarida adalah maltosa yang terdiri dari dua glukosa, sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa, dan laktosa yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Yang ketiga ada polisakarida, yaitu polimer dari ratusan hingga ribuan monosakarida yang digabungkan oleh ikatan glikosidik. Jadi pokoknya polisakarida itu banyak monosakarida. Apa sih fungsi dari polisakarida? Fungsi dari polisakarida yaitu sebagai materi simpanan yang dapat dihidrolisis menjadi gula sebagai energi sel seperti pati dan glikogen. Selain itu, polisakarida juga dapat menjadi materi pembangun bagi struktur sel organisme seperti selulosa. Selanjutnya, pada komponen kimia sel terdapat yang namanya protein. Protein berguna untuk membentuk organel sel seperti ribosom, mitokondria, kromosom, dan lain-lain. Membentuk serabut sel, membangun dan mengganti jaringan yang aus, membentuk senyawa lain seperti hormon, antibodi, dan enzim. Jenis protein di dalam sel terdiri dari protein sederhana yaitu albumin dan globulin, protein kompleks, lipoprotein dan nukleoprotein, enzim, koenzim dan apoenzim, hormon, dan asam nukleat. Protein disintesis di dalam tubuh melalui sintesis protein di mana asam-asam amino tertentu akan disusun dan membentuk rangkaian polipeptida. Kemudian di komponen kimia sel ada juga yang namanya lemak atau lipid yang merupakan senyawa organik lain yang juga berguna dan banyak terdapat di makhluk hidup. Lipid digolongkan menjadi tiga jenis, yakni lipid sederhana, contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Yang kedua ada lipid gabungan, contohnya fosfolipid. Yang ketiga ada derivat lipid, yaitu senyawa yang dari proses hidrolisis lipid, yakni asam lemak, gliserol, dan sterol. Tiga jenis lipid yang paling penting dalam proses biologis adalah
lemak, fosfolipid, dan steroid. Yang pertama ada lemak. Lemak merupakan molekul besar yang tersusun atas asam lemak dan gliserol. Tiga molekul asam lemak akan berikatan dengan gliserol melalui ikatan antara gugus hidroksil dan juga gugus karboksil, sehingga disebut triasil gliserol atau trigliserida. Lemak bersifat hidrofobik disebabkan ikatan CH dalam rantai hidrokarbon bersifat nonpolar. Asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom-atom karbonnya disebut dengan lemak jenuh, sedangkan lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Fungsi utama lemak adalah sebagai cadangan energi serta sebagai jaringan adiposa, pelindung bagi organ-organ vital, dan menginsulasi tubuh. Yang kedua ada fosfolipid. Fosfolipid tersusun atas dua rantai asam lemak dan satu gliserol yang berikatan dengan gugus fosfat yang bersifat polar, sehingga bagian ekor yang terdiri dari gliserol dan dua asam lemak bersifat hidrofobik dan bagian kepala yang bersifat hidrofilik. Yang ketiga ada steroid, merupakan rangka karbon yang tersusun atas 4 cincin karbon yang menyatu. Prekursor steroid yang paling umum ditemukan pada komponen membran sel hewan dan manusia adalah kolesterol. Pada vertebrata, kolesterol disintetis di hati dan mensintesis beberapa hormon. Selain itu, pada manusia, kolesterol terdapat dalam darah, empedu, kelenjar adrenal, dan jaringan darah. Endapan kolesterol yang tinggi dalam pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. Dan itu tadi seputar tentang lemak. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Replikasi DNA. Sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya, bahwa DNA itu dapat mengandalkan diri atau replikasi. Proses replikasi DNA berlangsung dalam beberapa tahap, yakni 1. Helikase memisahkan ikatan ganda. Jadi pemutusan rantai double helix oleh bantuan enzim helikase. Yang kedua rantai tersebut masing-masing diikat oleh SSB atau single strand binding protein untuk mencegah terjadinya penggabungan kembali. Yang ketiga, polimerase menyintesis oligonukleotida RNA yang disebut primer yang akan menyediakan gugus 3OH yang dibutuhkan DNA polimerase untuk memperpanjang DNA. Yang keempat, DNA polimerase akan terus melakukan pemanjangan dengan terus menambahkan nukleotida yang terjadi dari arah 5 ke 3. Pencetakan DNA baru dari arah 5 ke 3 berlangsung secara terus-menerus. Dengan bantuan DNA polimerase 3 menghasilkan rantai yang kontinu yang disebut dengan leading strand. Sedangkan rantai DNA yang disintesis secara putus-putus disebut fragmen Okazaki. Fragmen ini dapat disatukan hingga menjadi rantai panjang dengan bantuan enzim ligase menjadi rantai leading strand. Jadi apa saja sih enzim dan protein yang membantu dalam proses ini? Beberapa enzim dan protein yang membantu dalam proses ini yaitu helikase, SSB atau single strand binding protein, polimerase, DNA polimerase, ligase, dan telomerase. Dan segitu saja pembahasan tentang replikasi DNA. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salahnya mohon dikoreksi ya. Memang mengerjakan tugas itu sangat sulit dan malas sekali. Tetapi katanya orang yang sulit sekarang maka masa depannya akan enak atau baik. Bismillah akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.